Setiap kali kamu capek, setiap kali kamu ngeluh dikit, selalu ada satu kalimat pamungkas yang muncul entah dari mana. Kamu kurang bersyukur. Dan sejak kalimat itu keluar, semua masalah kamu dianggap selesai. Capek kamu jadi nggak penting, keluhan kamu dianggap berlebihan, dan kamu pelan-pelan belajar satu hal, lebih aman diam daripada jujur. Kalimat ini menarik, karena kedengarannya benar. Ada nuansa moral, ada nuansa nasihat, bahkan kadang dibungkus agama. Jadi kalau kamu berani nolak, kamu bukan cuma dibilang lemah, tapi juga dibilang nggak tahu diri. Masalahnya, kita jarang nanya satu hal penting. Ini nasihat atau ini alat buat ngebungkam? Kita perlu bedain dua hal yang sering dicampur adukin. Bersyukur itu sikap personal. Itu urusan kamu dengan diri kamu sendiri. Tapi kurang bersyukur itu sering dipakai dari luar buat ngatur reaksi kamu. Bersyukur itu internal, tapi kalimat kurang bersyukur hampir selalu eksternal, datangnya dari orang lain. Tujuannya bukan buat bikin kamu lebih tenang, tapi biar kamu berhenti ngomong. Dan di titik ini, kalimat itu berubah fungsi. Dari nasihat, jadi gaslighting. Masalah kamu dikecilkan, emosi kamu dianggap salah, dan sistem yang bikin kamu capek nggak pernah disentuh. Perhatiin polanya. Kamu cerita capek kerja, jawabannya, harusnya bersyukur masih punya kerja. Kamu cerita capek ngurus keluarga, jawabannya, banyak yang lebih susah dari kamu. Kamu cerita mental kamu drop, jawabannya, jangan lebay, bersyukur aja. Selalu sama, fokusnya bukan ke masalah, tapi ke mulut kamu. Bukan ke penyebab, tapi ke reaksi kamu. Sekarang pertanyaan pentingnya, siapa yang diuntungkan kalau kamu diam? Jawabannya, jarang kamu. Yang diuntungkan biasanya atasan yang gak mau sistemnya dipertanyakan, keluarga yang gak mau berubah, lingkungan yang malas dengar keluhan. Kalau kamu capek tapi tetap nurut, mereka nyaman. Kalau kamu capek tapi tetap diam, sistemnya aman. Jadi wajar kalau kalimat ini dipakai terus. Masalahnya, dampaknya ke kamu pelan-pelan tapi nyata. Kamu mulai ngerasa keluhan kamu lebay. Kamu mulai mikir, jangan-jangan gue yang salah. Dan akhirnya, kamu berhenti ngomong sama orang lain, bahkan sama diri sendiri. Ini nyambung ke satu kebiasaan lain yang sering kita bahas. Susah bilang enggak. Karena setiap kali kamu nolak, kamu takut dicap nggak bersyukur. Padahal kamu cuma lagi jaga batas. Di titik ini, kamu perlu ingat satu hal penting. Bersyukur dan capek itu bukan dua hal yang saling meniadakan. Kamu bisa bersyukur dan tetap capek. Kamu bisa menghargai hidup dan tetap merasa berat. Capek itu sinyal, bukan dosa. Keluhan itu informasi, bukan pembangkangan. Dan ngomong bukan tanda kurang iman. Masalahnya, di budaya kita, capek sering dianggap kelemahan. Padahal capek itu data. Artinya ada sesuatu yang perlu diberesin, bukan ditutupin. Kalau kamu disuruh bersyukur supaya kamu kuat, itu nasihat. Tapi kalau kamu disuruh bersyukur supaya kamu diam, itu kontrol. Dan sayangnya, kalimat kurang bersyukur sering jatuh ke kategori kedua. Dipakai buat nutup obrolan, dipakai buat ngecilin masalah, dipakai buat ngejaga kenyamanan orang lain. Sekarang coba bayangin alternatif yang lebih sehat. Bukan kurang bersyukur, tapi lagi capek ya. Bukan jangan ngeluh, tapi ada yang bisa dibantu. Bukan orang lain lebih susah, tapi wajar kok ngerasa berat. Kalimat-kalimat ini nggak bikin kamu manja, justru bikin kamu waras. Karena kamu diakui sebagai manusia, bukan mesin tahan banting. Dan penting buat diingat, validasi emosi bukan berarti kamu berhenti usaha. Justru sebaliknya, orang yang didengar biasanya lebih kuat, bukan lebih lemah. Banyak orang gak tumbang karena masalahnya berat. Mereka tumbang karena disuruh pura-pura kuat terus. Jadi mulai sekarang, kamu gak perlu defensif kalau ada yang bilang kamu kurang bersyukur. Kamu gak perlu debat panjang. Kamu cukup sadar satu hal. Keluhan kamu sah. Kamu boleh bersyukur, tapi kamu juga boleh jujur. Kamu boleh kuat, tapi kamu juga boleh capek. Dua-duanya bisa ada di waktu yang sama. Dan kalau ada yang gak nyaman dengan kejujuran kamu, itu bukan selalu karena kamu salah. Kadang karena mereka terbiasa hidup di sistem yang gak mau diganggu. Kamu gak bertugas bikin semua orang nyaman. Kamu bertugas jujur sama diri sendiri. Kalimat kurang bersyukur gak selalu salah. Tapi ketika dipakai buat ngebungkam, kamu berhak nolak. Kamu berhak ngomong. Kamu berhak capek. Ingat ini baik-baik. Kamu bisa bersyukur dan tetap capek.
Kamu bisa kuat dan tetap butuh jeda. Jangan biarin satu kalimat bikin kamu berhenti jujur sama diri sendiri.